Shalom Elohim, Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim, Bapa Surgawi, Baganiman Lahago, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Lahir, Alpha Omega, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Lahir atau Adil, Bunda Fe Hamdani. Dan Shalom Elohim juga bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 dengan judul perikop menderita sebagai Kristen yang berbunyi demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi mengajarkan kita bahwa berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dihina, yang dicaci, yang dimaki, yang dinista hanya karena nama Tuhan Yesus. Karena seperti yang di firman Tuhan katakan bahwa jika itu terjadi kepada kita, maka roh Allah atau roh kemuliaan ada pada kita. Nah, roh Allah itu ada roh pengenalan, roh hikmat, roh takwa akan Tuhan, roh nasihat, roh keperkasaan, dan sebagainya. Nah, jika kita pada waktu kita dihina, kita dinista, kita dicaci, tapi kita tetap tenang dan tidak menjadi emosi, maka berbahagialah kita karena roh Allah itu ada bersama-sama kita. Karena roh Allah itu melindungi kita, membungkus kita, sehingga kita tidak terpancing, kita tidak menjadi ikut-ikutan emosi, marah, atau berbalik menyerang kepada orang yang menista kita. Tetapi kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang excellent, sehingga orang luar, orang dunia bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan Yesus itu tidak mudah dikecoh atau tidak mudah untuk terbawa emosi atau terbawa amarah, karena amarah di hadapan Tuhan itu sangatlah tidak berguna, saudara-saudariku yang terkasih. Dan janganlah di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, tetapi janganlah kita menderita sebagai seorang pembunuh, pengacau, ataupun sebagai penjahat. Karena kalau kita menderita seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita bukan menderita karena kebenaran firman Tuhan, tetapi kita menderita karena dosa yang kita buat sendiri, dan itu adalah kebodohan di mata Tuhan. Jadi kita harus menderita karena nama Tuhan Yesus, karena kita dihina, karena kita dicaci, maka kita adalah orang yang berbahagia. Nah, yang ayat ke-16 mengatakan, tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia ini. Ketiga pribadi ilahi sudah ada bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini, yang selalu mengajarkan kita mengenai rahasia-rahasia sorga, hukum-hukum kudusnya Tuhan, bagaimana kita berlaku dan berperilaku maksud saya sebagai anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang dunia ini yang belum mengenal firman Tuhan. Apakah kita malu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita malu untuk memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah nama yang dahsyat, nama yang perkasa, nama yang mulia, dan tidak ada nama lain dunia ini yang begitu perkasa, dan tidak ada keselamatan di luar nama Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak Tuhan, janganlah kita malu untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, nama kebenaran itu, juru selamat kita yang akan membawa kita kepada terang yang ajaib, kepada kerajaan sorga.
bukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang som-som kuku. Ya, kita malu bersaksi, kita malu memberitakan firman Tuhan karena saya tidak bisa begini, karena saya gaptek, karena saya tidak punya suara yang bagus, saya tidak bisa berkata-kata. Tidak seperti itu. Tidak ada yang bisa membatasi kita. Jadi kita tidak harus malu untuk memberitakan nama Tuhan Yesus yang sudah ada di dunia ini kepada orang-orang di luar sana. Walaupun orang-orang mengolok-olok kita, dan memang mereka mengolok-olok kita, karena kita dianggap sesat, kita dianggap halu, dan sebagainya. Jadi marilah kita menjadi anak-anak kerajaan sorga yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan nama Tuhan yang esa, nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ada bersama-sama dengan kita di saat ini, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Nah, jika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan Yesus yang kita agung-agungkan, maka kita memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan berbahagialah kita yang apabila kita dihina, dicaci, dimaki, hanya karena nama Tuhan Yesus ataupun karena kebenaran firman Tuhan yang kita beritakan. Untuk diketahui oleh orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal nama Tuhan Yesus itu sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan atau bagikan pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Haleluya. Amin.